yaitu ada asisten ahli, lektor kepala, dan profesor. Profesor ini tuh biasanya ada di tingkat yang paling tinggi. Sudah siapkan? Nggak apa-apa, teman-teman bisa menyiapkan pensil dan buku untuk dicatat di buku catatan kecil, karena ini kita berada di titik akhir dalam tes CPNS yaitu SKB, jadi kita tidak boleh malas-malas, kita harus menyiapkan alat tulis jika perlu, dan itu memang penting ya teman-teman. Oke, untuk jabatan fungsional yang berada di instansi pembinaan khususnya Kemendikbud itu sebenarnya ada 7 nama jabatan fungsionalnya ya. Yang pertama yaitu dosen, guru, penilik, pamong belajar, pengawas sekolahan, pengembangan teknologi pembelajaran, dan juga peranata laboratorium pendidikan. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan satu persatu ya. Yang pertama yaitu kita akan belajar, yang kita pelajari itu tentang jabatan fungsional dosen, karena dosen termasuk ke dalam jabatan fungsional yang berada di naungan Kemendikbud ya. Untuk Permenpan RB-nya dia itu nomor 17 tahun 2013 dan nomor 46 tahun 2013. Untuk jenjang jabatan yaitu keahlian dari yang tingkat terendah ya, ini dari tingkat yang terendah sampai yang ke tingkat tertinggi, yaitu ada asisten ahli, lektor kepala, dan profesor. Profesor ini tuh biasanya ada di tingkat yang paling tinggi, dan yang ada di paling rendah yaitu asisten ahli. Rumpun jabatannya yaitu pendidikan tingkat atau pendidikan tinggi. Ini lebih tinggi dari jabatan guru yang nanti akan saya jelaskan di selanjutnya. Untuk tugas pokok dan syarat jabatannya seorang dosen, dia itu tugas pokoknya itu melaksanakan pendidikan, mengajar mahasiswa, terus melakukan penelitian. Dia selain mengajar, dia juga melakukan penelitian sendiri untuk membuat jurnal. Biasanya seorang dosen itu wajib membuat jurnal dan dipublish di jurnal nasional maupun jurnal internasional. Dan yang terakhir yaitu pengabdian kepada masyarakat. Untuk syarat jabatannya sendiri, minimal dia itu memiliki ijazah paling rendah magister atau S2. Dan sekarang kebanyakan itu seorang dosen itu dia kebanyakan udah S3. Banyak dulu dosen-dosen saya waktu saya masih kuliah itu juga dia sambil sekolah S3, karena kata dosen saya dulu itu dosen S2 itu tidak ada artinya. Nah, seperti itulah, harus S3 paling enggak itu harus S3, dan harus banyak-banyak membuat jurnal ilmiah, entah itu nasional maupun internasional, dan pendidikan tinggi yang terakreditasi. Nah, yang kedua itu memiliki karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah atau asisten ahli dan lektor. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, seorang dosen harus memiliki banyak jurnal, dia itu melakukan penelitian. Nah, biasanya itu dia mudah membuat jurnal ilmiah itu kan banyak toh itu mahasiswa yang melakukan penelitian. Nah, mahasiswa yang melakukan penelitian untuk skripsi mahasiswa tersebut tadi biasanya itu juga digunakan untuk dosen juga sebagai penelitian juga gitu. Yang terbaiklah yang diambil itu nanti dipublish di dosen internasional maupun jurnal nasional gitu. Lanjut untuk jabatan fungsional yang kedua yaitu guru, entah itu guru SD, guru SMP, guru TK maupun guru SMA. Permenpan RB-nya yaitu nomor 16 tahun 2009.
Untuk jenjang jabatannya sama dengan dosen ya, ada 4, tapi beda namanya, yaitu untuk yang tingkat paling rendah yaitu pertama, terus tingkat muda, tingkat madya, dan tingkat utama. Untuk rumpun jabatan sendiri yaitu pendidikan tingkat taman kanak-kanak atau TK, tingkat dasar itu sekolah dasar, SD lanjutan, dan sekolah khusus. Di sini SLB juga termasuk, guru SLB. Pokoknya untuk guru, entah itu guru SD, SMP, SMA, itu Permen Pan RB-nya yaitu nomor 16 ya, tahun 2009. Tugas pokok seorang guru, dia itu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, serta tugas tambahan yang relevan dengan fungsi. Maksudnya itu di seorang guru, selain dia itu mendidik, mengajar, dia itu dia itu memiliki fungsi sebagai pembimbing juga, terus motivator, evaluator. Dia itu, guru itu termasuk jabatan yang paling harus multi talent, semuanya harus tahu, harus menguasai semuanya. Jadi makanya itu seorang guru itu memiliki kemampuan-kemampuan yang benar-benar kompeten, seperti itu. Syarat jabatannya berbeda dengan dosen ya. Kalau dosen kan tadi minimal paling enggak magister atau S2. Kalau guru itu dia berijazah paling rendah sarjana S1 atau diploma 4, bersertifikat pendidik, memiliki kinerja yang baik dan yang dinilai dalam masa jabatan produksi induksi. Untuk sertifikat pendidik ini biasanya itu kita sekolah lagi, dan untuk memperoleh sertifikat pendidik itu sekarang sangat sulit. Untuk seleksinya banyak dan belum tentu itu kita bisa lolos dan kita itu langsung keterima, itu enggak. Sekarang itu benar-benar sulit, dan kebanyakan sekarang banyak yang mengambil pendidikan serdik atau sertifikat pendidik itu dengan jalur mandiri, seperti itu kawan-kawan. Untuk selanjutnya yaitu jabatan fungsional penilai. Untuk Permen Pan RB-nya dia itu nomor 14 tahun 2010. Jenjang jabatan, keahlian, dan keterampilannya. Kalau tingkat pertama itu dia keahliannya terampil, tingkat kedua muda yaitu mahir, tingkat ketiga madya dia itu penyela, dan yang terakhir utama. Rumpun jabatan yaitu pendidikan lainnya. Untuk tugas pokok sendiri yaitu melaksanakan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PNFI. Syaratnya hampir sama dengan seorang guru, namun di sini seorang penilai itu harus lulus seleksi sebagai penilai. Dia itu harus lulus seleksi dulu ya. Beda dengan seorang guru, nggak usah seleksi sebagai penilai, tapi harus memiliki serdik, itu yang utama sekarang, kalau zaman sekarang ya teman-teman. Ini aku kasih jurjitunya ya, harus dipelajari dan harus dicatat. Ini udah saya urutkan mulai tahunnya, jadi cara menghafalnya yaitu mulai nomor yang terendah sampai nomor yang tertinggi, mulai dari nomor 3 sampai nomor 21. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa jurjitunya, karena untuk mengerjakan soal SKB itu kita hanya butuh jurus-jurus dan cara-cara tercepat aja. Nanti di next video saya akan
kasih secara tercepat, entah itu nanti pedagogik, fisika, matematika, PKN maupun bidang yang lainnya. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk di subscribe dan tunggu next videonya lagi. Insya Allah setiap hari saya akan upload videonya dan saya akan upload sesuai dengan minat para kawan-kawan semuanya ya. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.